Perkenalkan, nama saya Insanuddin dengan NIM 12191672. Latar belakang. Aplikasi berbasis web saat ini merupakan teknologi yang sangat berkembang pesat. Perkembangan aplikasi berbasis web yang pesat berdampak pada gaya hidup masyarakat sehari-hari. Keunggulan dari aplikasi berbasis web adalah sifatnya yang mudah dan sudah digunakan di berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Salah satunya di sebuah toko penjualan baju. Berkenaan dengan hal tersebut, kelompok kami akhirnya membuat aplikasi berbasis web untuk mempermudah pengguna, khususnya para pelanggan yang ingin membeli sebuah barang dari sebuah toko tanpa harus mendatangi toko tersebut. Tujuan dan manfaat. Tujuan. Sistem ini ditujukan untuk pengguna, khususnya para pelanggan yang enggan untuk berangkat ke toko yang memerlukan waktu dan tenaga. Manfaat. Diharapkan manfaat dari sistem ini adalah membantu para pemilik toko dan pelanggan yang ingin melakukan penjualan atau pembelian secara online, sehingga para pelanggan tidak perlu datang ke toko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Albi dengan NIM 12911673. Metode penelitian. A. Metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak atau disebut juga System Development Life Cycle atau SDLC adalah proses yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi, mulai dari penentuan, kebutuhan, perancangan, validasi, sampai pelatihan dan penyerahan kepada konsumen. B. Metode waterfall. Metode waterfall ini diterapkan dalam penelitian diantaranya 1. Requirement, dimulai dari penyusunan latar belakang masalah yang akan diteliti. 2. Desain, dilanjutkan dengan perancangan program menggunakan UML sesuai hasil dari observasi. 3. Implementation, fase ini program ini mulai dicoba untuk ditemukan kelebihan dan kekurangannya. Verification, setelah ditemukan kekurangan dari program ini, barulah diverifikasi untuk dilakukan perbaikan. 5. Maintenance, setelah ini diverifikasi, baru program diperbaiki sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang terbaru. Perkenalkan, nama saya Riko Prasetya, NIM 12191690. Ruang lingkup. Agar penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang terarah dan sejalan dengan rumusan masalah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada pemberian informasi seputar produk, layanan pemesanan atau pembelian produk sampai kepada barang terkirim dan diterima dengan baik oleh customer, termasuk pengolahan data transaksi penjual. ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Di samping adalah ERD yang telah kelompok kami buat. Perkenalkan, nama saya Sally Linda dengan NIM 12191700. LRS atau Learning Register adalah sistem penyimpanan data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk catatan pembelajaran yang dikumpulkan dari sistem yang terhubung di mana kegiatan pembelajaran dilakukan. Di samping adalah LRS yang telah kelompok kami buat. Struktur navigasi. Struktur navigasi adalah struktur atau alur dari suatu program. Menentukan struktur navigasi merupakan hal yang sebaiknya dilakukan sebelum membuat suatu aplikasi. Berikut adalah struktur navigasi yang telah kelompok kami buat. Saya Andika Permana Sidik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada bagian implementasi. Ini adalah halaman utama ketika semua user mengakses aplikasi kami. Pada halaman ini untuk fitur-fitur yang ada seperti melihat info produk, sama memfavoritkan sebuah produk dan melihat daftar produk itu di blok ya aksesnya, jadi langsung dialihkan ke halaman login terlebih dahulu. Jadi ketika user ingin melihat daftar produk tuh harus login terlebih dahulu, atau yang punya akun itu harus daftar akun terlebih dahulu. Terus misalnya kita contohkan, maka akan langsung dialihkan pada halaman autentifikasi atau login, halaman login. Jika user yang belum mempunyai akun dapat mendaftar akunnya dengan mengklik tulisan ini, daftar yuk ini, kita klik, maka langsung dialihkan ke halaman registrasi. Terus kita isi nama, misalkan
Andika Pembeli saja deh. Andika Pembeli. Lalu isi dengan email yang benar, karena email ini untuk verifikasi nantinya. Dan kalau misalkan kita daftar dengan email yang sudah terdaftar, maka akan muncul pesan error, yaitu email sudah terdaftar. 1, 2, 3, 4 misal ini. Lalu kita registrasi. Setelah registrasi berhasil, maka akan langsung dialihkan ke halaman login dengan pesan notifikasi seperti ini. Lalu misalkan kita login dengan email yang barusan didaftar, Parmana Sidik 00 @gmail.com 1234. Ini kita login tanpa verifikasi akun terlebih dahulu ya. Maka akan muncul pesan notifikasi seperti ini. Akun Anda belum aktif. Jadi kita lihat pada email apakah sudah ada atau belum. Maka akan masuk email seperti ini ya. Kita klik, kita lihat isi dalam emailnya. Kita klik. Lalu ini klik link ini untuk verifikasi akun Anda. Lalu kita klik aktifkan. Maka langsung dialihkan ke halaman login kembali dengan pesan notifikasi seperti akan muncul pesan notifikasi seperti ini. Aktivasi akun berhasil. Lalu misalkan kita ingin login, gitu ya. Terus isi dengan email yang tadi, password yang tadi 34. Lalu kita klik login. Maka akan muncul tampilan seperti ini kalau setelah login. Nah, pada halaman ini user yang setelah login tuh bisa mengakses semua fitur yang ada ya, seperti melihat daftar produk, melihat atau memfavoritkan produk, melihat info produk. Seperti misalnya saya mengklik favorit ini ya, memfavoritkan sebuah produk. Kita klik. Maka akan langsung masuk ke halaman ini. Misalkan kita ingin menghapus favorit kita ya, produk favorit kita, tinggal klik ini. Lalu produk favorit Anda berhasil dihapus. Terus misalkan kita ingin melihat daftar produk ya, kita klik kepada bagian daftar produk, maka akan masuk ke halaman ini. Ini kenapa belum ada? Karena kita untuk menampilkan sebuah produk pada daftar produk, kita harus mengklik salah satu atau boleh klik semuanya ya kategori produk ini. Misalnya kita klik kaos ini, maka akan muncul beberapa produk dengan kategori kaos. Dan misal kita ingin menambahkan satu produk lagi ke listnya, kita tambahkan hoodie, maka akan muncul hoodie yang kita pilih, yang kita kategori dengan produk dengan kategori hoodie ini. Terus misalkan kita ingin melihat yang ini, kita lihat produknya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terus misalkan kita ingin belanja, kita pilih ukurannya terlebih dahulu. Kita belinya misalkan 2, lalu kita tambahkan ke keranjang kita. Maka akan masuk ke halaman ini. Ini kita bisa membatalkan ya, atau bisa langsung check out. Misal kita langsung check out saja. Tetapi berhubung kita belum menambahkan alamat, jadi kita tidak mungkin ya, tidak mungkin untuk itu. Jadi kita tambahkan alamat terlebih dahulu. Kita tambahkan alamat. Misal kita di sini tambah Walaharsat. Oh, saya sudah copy. Nah, ini yang ini. Terus penerimanya Andika. Misal terus ininya 1 gitu. Kita tambah,
maka akan menambah secara otomatis yang kita tambahkan tadi. Ini kalau alamat bisa lebih dari satu ya. Kita juga dapat menghapusnya dengan klik tombol ini lalu klik konfirmasinya untuk hapus. Terus misalnya kita ingin update profile ya, kita klik tombol ini, terus kita isi bagian ini, kita misal kosongin aja. Terus kita today, kita atur aja asal. Terus pilih fotonya, misalkan kita ingin ubah foto ya, kita pilih yang ini, lalu kita save change, dan profil berhasil diubah. Lalu kita lanjut ke yang tadi, yang pesanan tadi, kita masuk ke keranjang saya. Lalu kita check out kembali. Dan di sini nanti akan muncul alamat yang tadi kita tambahkan. Misal kita klik dan informasi alamat akan muncul. Seperti ini nomor telepon penerima, ini alamat penerima, dan ini penerimanya siapa. Terus kita pilih BRI, terus kita bayar. Dan akan masuk ke halaman ini. Misalkan kita nggak mau bayar dulu, kita kembali ke pesanan saya. Maka di sini pada bagian pesanan saya akan muncul ya, tuh. Muncul yang ini, resinya belum ada, dan ini ada upload bukti transfer. Terus misalkan kita ingin upload sekarang, kita choose file lagi. Kita pilih foto misal bukti transfernya sebagai bukti transfer, kita simpan. Dan di sini akan berubah menjadi button diterima. Nanti ini kalau udah diterima bakalan langsung masuk ke riwayat pemesanan. Lalu misal kita demoin pada bagian yang admin, kita logo terlebih dahulu, lalu kita masuk dengan akun admin, lalu login. Dan pada bagian pesanan bakal ada baru, yaitu baru dan badge atau informasi atau notifikasi mungkin ya ini masuknya. Jadi angka 1 kita klik, maka akan muncul seperti ini. Penerimanya dan nomor telepon penerima. Terus misal kita ingin melihat detail pemesanan, di sini tertera beberapa detail seperti bukti transfernya. Terus misalkan udah ditransfer ya, kita udah dilihat bahwa transaksi berhasil ini. Ini BRI, ininya BNI, nggak apa-apa lah. Terus kita di sini update resinya. Terus edit resi dan resi berhasil ditambahkan. Kita refresh. Dan di sini sudah tidak ada. Pindah kepada bagian yang dikirim. Nah, ini. Terus misalkan kita ingin menambah produk baru ya, masuk ke produk, tambah ke daftar produk. Terus kita misal tambah produk. Terus nama produknya misal ABCD, terus ABCD, terus ukurannya hanya ada S sama M doang, stoknya 5 misal. Terus kategori produknya ini misal, terus ininya deskripsi produknya ABCD, harganya misal 5.000. Terus untuk foto produknya misalkan
Kita pilih yang ini aja lah. Maka akan muncul preview dari produk, foto produknya ya. Lalu kita simpan. Dan produk baru berhasil ditambahkan. Akan muncul di bawah. Kita juga dapat mengubahnya ya, mengubah si produk ini. Kita ubah. Terus misal kita nama produknya kita ubah jadi apa ya? Bebas lah. Bebas, kita enter. Dan produk berhasil diubah dan nama produknya menjadi bebas. Terus misalkan kita mau edit, kita mau hapus ya, hapus produk, klik ini, terus akan muncul pesan notifikasi produk berhasil dihapus. Terus misalnya kita ingin menambah daftar kategori yang baru. Di sini kita tambahkan misal celana pendek, celana aja lah. Celana kita tambah, maka akan muncul kategori baru. Terus kita misal ingin mengubahnya, misal kita ubah di sini jadi celana panjang, kita enter lagi. Dan kategori baru berhasil dirubah, ini saya belum sempat ganti. Dan kita hapus. Dan kategori berhasil dihapus. Terus misalkan kita ingin menambahkan produk diskon ya. Produk dengan diskon. Kita ingin memberi diskon pada produk. Terus kita klik ini. Kita pilih produknya yang mana. Ini nggak boleh ada yang udah ya. Jadi kita pilih yang misal ini, karena ini belum ada. Diskonnya misal 50%. Ini otomatis aktif ya untuk diskonnya. Terus tambah. Dan diskon berhasil ditambahkan. Terus kita lihat apakah terdaftar di halaman beranda. Di bagian paling bawah. Dan ini ada ya diskon 50% tuh. Terus misalkan kita ingin memberhentikan diskonnya, bisa dengan cara menghapus diskon. Misalkan kita ingin menghapus sebuah produk diskon ya, yang diskon kita tinggal hapus saja. Hapus. Dan berhasil, produk diskon berhasil dihapus. Diskon berhasil dihapus. Dan di sini pun nanti tidak nampil lagi. Terus misalkan ini nanti ketika sudah diterima, maka akan masuk ke bagian yang ini, pesanan yang selesai. Nanti pesanan user yang selesai nanti munculnya di sini ya. Di sini di bagian ini. Terus misal kita lihat profilnya. Nah, ini ada dua ya kalau di user. Kalau ini nanti di bagian sini ya. Jadi yang ini tuh munculnya nanti di sini. Nah, ini kontaknya tuh. Kalau kontak untuk admin. Terus misal kita ingin menambahkan bank yang baru, akun bank misal BCB, terus nomor rekeningnya 1234, atas namanya Pika Pikani, lalu save change. Maka akan muncul akun bank yang baru. Gitu. Terus kita juga dapat mengubahnya.
dan akun bank berhasil diubah. Misal gitu, kita ganti jadi BJB kembali, kita edit, akun bank berhasil diubah. Terus kita misal ingin menghapus akun bank tersebut, kita klik ikon sampah, ikon tong sampah, kita hapus. Oke, terus kita misal udah update resi dan tinggal misalnya produk tersebut sudah diterima oleh si user. Kita coba login dengan user yang tadi, user pembeli yang tadi, 00@gmail.com 1234, kita login. Dan kita lihat pada pesanan saya di profile, lalu ke pesanan saya. Semisalnya ini udah diterima ya, udah datang kurirnya, lalu kita klik diterima dan masuk ke bagian ini. Semisalkan user yang udah daftar lupa passwordnya ya, kita gunakan fitur lupa password. Lalu masukkan emailnya, email yang lupa passwordnya, sidik00@gmail.com. Lalu kita submit. Maka permintaan untuk ubah password sedang dikirim, silakan cek email Anda. Lalu kita cek email. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini udah muncul. Kita klik dan klik link ini untuk verifikasi atau ubah password akun Anda. Kita verifikasi, klik, maka akan diarahkan ke halaman ini. Misalkan kita jadi 4321, kita change password dan ubah password berhasil. Silahkan login. Misalkan kita pakai password sebelumnya ya, 00@gmail.com, yang 1234.com, 1234 ya ini. Kita login dan password salah, jadi kita masukkan lagi emailnya 00@gmail.com 4321 ya. Kita lihat langsung login dan berhasil. Oke, segitu saja untuk pembahasan implementasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Ramadan dengan NIM 121919897. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Sistem informasi penjualan berbasis web berupa aplikasi dapat menunjang efisiensi dan efektivitas kerja, karena dapat memperkecil peluang terjadinya kesalahan pengolahan data yang dibutuhkan dan mempermudah dalam pembuatan laporan. 2. Sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan ketelitian dan keakuratan perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus perhitungan tertentu. 3. Dengan adanya sistem informasi penjualan baju berbasis web yang berupa aplikasi ini, dapat memperlancar proses administrasi penjualan setiap saat bila diperlukan. Saran 1. Diadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna aplikasi sistem informasi penjualan online. 2. Tingkat keamanan sistem informasi ini perlu ditingkatkan karena terdapat transaksi penjualan. Perlu dilakukan backup data secara berkala untuk mengurangi resiko kehilangan data secara permanen. 3. Untuk pengembangan selanjutnya, perlu ditambahkan sistem yang berhubungan dengan vendor atau penjual untuk mempermudah pemesanan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.